Assalamualaikum, hai semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Bertemu lagi kita dengan channel ini, channel konten review yang mereview konten YouTube-nya Vicky Naki yang berkaitan dengan Tuba Dursun. Guys, semenjak Vicky dan Tuba meninggalkan Pekanbaru di hari Minggu kemarin, bisa dibilang tidak ada info terbaru tentang keberadaan maupun aktivitas mereka. Ini pasti membuat para pendukung dan fansnya kekurangan imun. Untung saat ini setiap 2 hari sekali Vicky ada mengupload video vlognya bersama Tuba, alias sudah mulai masuk ke season 4. Foto ini juga merupakan foto terakhir dari mereka di Pekanbaru. Kayaknya foto ini diambil saat bersiap-siap menuju bandara. Apa yang kita tangkap dari foto ini adalah sudah diterimanya Tuba sebagai calon bagian dari keluarga Vicky, alias kata yes dari kedua orang tua Vicky sudah didapat Tuba. Kesepakatan tentang arah hubungan Vicky dan Tuba juga kayaknya sudah didapat, walau tentu itu tetap rahasia di antara mereka. Tinggal kini kata yes dari keluarga Tuba di Istanbul akan diantar Vicky. Ini adalah konsekuensi dari dia sendiri hari itu yang bawa Tuba ke Indonesia, maka akan tidak baik jika pulangnya tidak diantar. Ini bisa memberi kesan negatif bagi keluarga Tuba nantinya. Oke guys, ini ada adegan kecil ya, di rumah keluarga Vicky. Saya akan menggambarkan adegan masa depan Vicky dan Tuba ketika mereka bercanda dengan anak mereka sendiri. So cute guys. Oke guys, kita lanjut mereview videonya Vicky Tuba yang sudah sampai ke video yang ini. Video keberangkatannya kembali Vicky ke Turki. Apa penyebab Vicky terbang kembali ke Turki? Kita review bersama dan ambil kesimpulannya guys. Sebelum memulai reviewnya, aku akan tampilkan cuplikan adegan bincang-bincang Vicky dengan Turah, salah seorang YouTuber yang berasal dari Bali. Kok kesini? Apa hubungannya? Kita dengar ya perbincangan mereka. Vicky gimana? Nggak punya sih. Nggak punya? Yang kayak kriteria harus punya Vicky, nggak. Iya. Yang penting pas ketemu apa ya? Nyaman. Satu frekuensi. Oke. Terus kitanya nyaman. Terus juga support masalah kerjaan. Bener kan? Benar. Bener sekali. Itu sama bro. Itu paling pertama. Itu supportnya itu. Karena kalau nggak ada support dari istri itu kayak Oh istri? Pacar masih nyari cewek nih bro. kita cewek ya istri dong. Oh iya istri juga. Oh, ya udah. Ini adegan ketika Tura mengunjungi kamar tempat Vicky main Ome TV. Di sini mereka mengadakan Q&A dengan pemirsa Tura yang terlihat live lewat HP-nya. Mereka sedang membahas kriteria wanita yang diinginkannya. Vicky menjawab, satu frekuensi, nyaman, support. Adakah semua kriteria itu pada Tuba? Satu frekuensi, kita tahu frekuensi Vicky itu adalah suka bahasa asing. Ternyata Tuba juga demikian. Selain bahasa Inggrisnya yang sudah sedemikian baik, Tuba juga mampu berbahasa Korea. Nyaman, kita sudah lihat kebersamaan mereka di season 1 yang menunjukkan Vicky nyaman banget bersama Tuba. Support, dalam kebersamaan mereka selama season 1 terlihat sudah Tuba support banget dengan kerja Vicky sebagai YouTuber. Ini terlihat dari tidak keberatannya Tuba seharian menjadi objek vlognya Vicky yang dia tahu itu bagian dari kerja Vicky. Nah, yang paling menarik ketika Vicky berucap kalau tidak ada support dari istri yang dipotong Turah dengan berkata, kok istri? Pacar? Masih nyari cewek ini bro. Vicky menjawab, nyari cewek ya istri. Artinya terlihat jelas prinsip Vicky ketika dia mendekati atau suka pada seorang cewek itu tujuannya untuk menjadikannya istri. Jadi tidak ada kayaknya istilah main-main bagi Vicky. Hubungan dengan cewek itu harus hubungan yang serius sampai ke pernikahan. Catat ya guys. Hey, what up, boys and girls? It's your boy Nakir. What up, you guys? Hope you guys are doing well. Oh my god, this is
an incredible day, week. Because why? Oh my god, you wouldn't be. Oh my god, you guys cannot will. Oh my god, I can't even talk. Oh my god, I can't even talk. Kita lihat dia Seriously. Vicky sendiri seakan tidak memahami kenapa dia ambil keputusan kembali lagi ke Turki. Mungkin banyak dari kalian, wah, apa namanya? Kebingungan dia pergi ke Turki karena kelihatannya kemarin untuk videonya menjelaskannya. hilang. No. Jadi, aku itu beli tiket untuk balik ke Turki itu tanggal 5 Agustus. Sedangkan aku itu balik ke Indonesia itu tanggal 2 Agustus. Oke, dari Turki kemarin balik ke Indonesia tanggal 2 Agustus. Terus tanggal 5 aku kayaknya aku bakal balik lagi deh ke Turki karena aku pengen kasih hadiah buat Tuba. Hadiahnya apa? Wah, nanti lah gue itu cerita dia nanti. Maupun kemarin videonya hilang ataupun enggak, aku memang balik ke Turki. Tapi memang udah begini jalannya kali ya. Who knows gitu kan. Memang aku harus diharuskan balik ke Turki. So ya, ini jadwal pembelian tiketnya. Dan ini videonya ketika yang pas hilang itu. Oke. And ya udah oke, intinya gitu. Ini ya guys, Vicky kembali dari Turki tanggal 2 Agustus. Tanggal 5-nya, 3 hari setelah kembali, dia bilang sudah beli lagi tiket ke Turki. Sementara insiden video yang kehapus itu tanggal 12 Agustus. Jadi ini memang tidak ada hubungan dengan hilang tidaknya video. Karena keputusan ke Turki itu sudah dibuatnya sebelum videonya hilang. Salah satunya alasan yang disampaikannya adalah kepergian ke Turki untuk memberi hadiah buat Tuba. Masuk akal? Iya. Tapi tetap ada hal yang jauh lebih besar dari itu yang membuat Vicky begitu cepatnya kembali ke Turki. Dia kemudian bilang seolah kepergiannya kembali ke Turki ini sepertinya takdir. Iya, takdir. Tapi ini karena adanya keinginan besar dari dirinya sendiri. Nanti kita buktikan. Mama datang ke sini memang khusus untuk nganterin Vicky ke bandara. Asik. Gimana, Ma? Mama datang itu bukan untuk sambilan. Tapi? Mama itu datang sini memang khusus pengen nganterin Vicky ke sana, ke Turki. Boleh ke Turki? Boleh dong. Oh my god. Kok boleh pergi ke Turki lagi, Ma? Kan kemarin udah. Ya boleh dong. Karena kita kan harus menjalin silaturahmi. Terus? Ya kan sama temannya. Teman apa temannya? Teman. Ada papa juga. Terus Vicky juga mau ngasih sesuatu buat Tuba. Karena kan kemarin udah bantuin kita kan nge-vlog. Terus udah bantuin Vicky jalan-jalan ke sana. Ya udah baik juga. Udah baik. Nah, jadi kita ya nggak apa-apa sih ngasih sesuatu buat Tubanya. Oke. Menurut papa? Dan dibungkus bawa ke Indonesia. Wah, oh my God. Oke. Waduh, papa ini barbar banget tapi ya memang begitu. Adegan tadi menunjukkan bahwa mama dan papanya Vicky sudah tahu keberangkatan Vicky ke Turki ini urusannya cuma satu, asmara. Lihat wajah, senyum di wajah mama ketika nyindir. Teman apa teman? Dan juga ketegasan papa yang berkata, jangan lupa bungkus bawa ke Indonesia. Ucapan mama dan papanya Vicky ini jelas menunjukkan mereka tahu anak mereka ini ke Turki urusannya cuma satu, ya asmara tadi. Jika kita kaitkan dengan percakapan Vicky dan Turah tadi, jika mama dan papanya Vicky memastikan Vicky sudah dilanda kasmaran, maka saat ini bagi Vicky yang sudah menyukai Tuba, pasti sudah menginginkan Tuba jadi istrinya kelak. Ini poinnya. Tapi bagi Vicky pertemuan mereka di season 1 itu mungkin masih terlalu singkat. Dia menginginkan pertemuan tambahan untuk bisa memantapkan hatinya. Nah, ini dia, cewek yang akan kujadikan istriku. Karena tidak ada kata main-main bagi Vicky ketika dekat dengan seorang cewek dan juga tidak mudah meyakinkan hati untuk memutuskan ini cewek yang akan aku jadikan istriku. Butuh penguatan hati, inilah yang ingin didapatkan Vicky sesegera mungkin. Sehingga dia pun sesegera mungkin kembali menemui Tuba. Oke, sekarang itu jam 4:30 dan udah mau azan. Aku belum selesai main. Nggak bisa tidur.
Sama kayak kemarin, kayaknya aku bakal tidurnya di pesawat aja deh. Udah mau subuh, sholat, mandi, langsung siap-siap dan cus. By the way, ini Tuba nggak tahu sama sekali. Dan oke, nanti aku cerita pas di bandara aja. Oke, aku sekarang mau siap-siap dulu. Gak bisa tidur dia, guys. Gimana mau tidur? Begitu mata ditutup, yang muncul bayangan saat bertemu kembali dengan Tuba nantinya. Siapapun dalam kondisi ini pasti tidak bisa tidur. Rasa excited dan tidak sabar akan memacu adrenalin sehingga efeknya bisa seperti kopi yang meningkatkan detak jantung yang membuat tidak bisa tidur akhirnya. Dan di sini Vicky ungkapkan bahwa kedatangannya ke Turki ini tidak sepengetahuan Tuba alias bakal surprise. Untuk apa surprise ini? Untuk sekedar fun? Karena tujuan Vicky untuk meyakinkan dirinya, maka melihat reaksi Tuba ketika disurprise dengan kedatangannya pasti penting. Jika reaksi Tuba biasa-biasa saja, ini akan bisa menyurutkan keyakinan Vicky. Tapi jika reaksi Tuba sebagaimana yang diharapkan Vicky atau bahkan lebih, wah, ini pasti akan mementapkan hati Vicky. Pesan dan pesan-pesannya buat anak mama. Jaga diri di negara orang ya. Terus jaga kesehatannya, jaga ibadahnya. Yang paling penting jaga pertemanan Vicky sebagai muslim yang soleh ya. Salam sama itu ya, sama kita. Oke. Papa, Ya, pesannya apa? semoga Vicky selamat dalam perjalanan. Apa tujuan, apa keinginan Vicky di Turki. Semoga kerjanya lancar. Itu aja deh, nggak terlalu banyak pesan Papa main. Terus ibadahnya, sholatnya jangan tinggal, itu aja. Pesan dari Mama, jaga pertemanan selaku seorang muslim yang soleh. Ini mengisyaratkan bahwa yang akan dikunjungi Vicky bukanlah teman biasa. Jika teman biasa kan tidak perlu ada pesan-pesan penjagaan. Pesan dari Papa, semoga apa tujuan Vicky ke luar negeri ini bisa berjalan lancar. Pesan Mama dan Papa ini keduanya satu makna, restu mereka pada Vicky. Oh man, I don't know. I'm so happy. Dianterin sama orang tua. Man, I'm just so grateful for everything. Vicky tadi bilang bahagia sudah diantarin Papa dan Mama ke bandara. Bahagia karena diantarin, iya, tapi bahagianya itu karena makna diantarin di sini adalah makna mereka merestui tujuan Vicky hendak pergi ke Turki ya. Artinya merestui hubungan Vicky dan Tuba. Sehingga Vicky merasa langkahnya makin mantap karena kini semuanya terserah padanya. Dia berangkat dengan rasa plong karena sudah mengantongi restu dari kedua orang tuanya. Ini aku belum tidur kok, tapi kok hilang ngantuknya. Oke, mungkin aku pengen cerita aja kali ya. Jadi pas tanggal 5 itu kenapa aku tiba-tiba beli tiket itu ya spontan aja kayak. Ntar dulu nih, tiba-tiba kepikiran untuk kasih surprise ke Tuba gitu. Karena ya dia udah baik sama aku, karena dia udah ya pokoknya udah baik lah. Dan aku yang kayak oke, kayaknya aku harus kasih dia sesuatu gitu loh. Dan aku kayak oke. Nah, aku jangan ngomong hadiahnya sekarang lah, biar penasaran semuanya, nanti aja. Intinya kasih hadiah, tapi aku juga mau bikin surprise gitu. Tiba-tiba kepikiran, wah, kayaknya kalau aku surprise seru deh gitu. Jadi Tuba itu sama sekali nggak tahu aku di sini. Jadi nggak ada yang tahu. Tubanya nggak tahu sama sekali. Terus si netizen sama sekali nggak tahu juga. Dan wah, ini pasti gila banget sih. Bukannya apa namanya surprise beda
bukan beda kota tapi beda negara gitu loh, dan pasti nggak bakal nyangka gitu kan. Ya aku sama Tuba deket sih, kita chat-chatan gitu. Terus aku bilangnya sekarang itu aku pergi ke Jawa karena aku ada kerjaan. Asik. Terus aku ngomong, nanti kan pas terbang nih pasti kan hilang jaringan gitu kan. Jadi kalau misalnya dia ngechat cek ke satu, aku bilangnya, waduh jaringannya susah gitu kan, karena udah nyampe di Jawa yang di apa namanya agak-agak pedalaman gitu, atau jaringannya hilang atau apalah gitu ya. Mudah-mudahan berhasil. Kasih apa surprise buat Tubanya, mudah-mudahan berhasil ya. I just can't wait for Sunday buat kasih surprise. Oh my god, tiba-tiba datang. Oh my god, this is epic. Oh my god, this is probably the best and the craziest that I've ever done in my entire life, maybe. Oh my god, aku masih nggak percaya loh aku ke Turki lagi gitu. Kayak ya gitu sih, aku itu orangnya memang apa namanya sespontan itu gitu. Jadi kayak ayolah kesini, ayo langsung gitu. Karena kalau misalnya pikir-pikir ini pikir itu biasanya sih gak jadi ya kalau begitu. Wah ini epic banget sih. Ini bakal jadi vlog atau video ter-epic aku. Wah gila lah pokoknya. So ya, let's have some fun. Gak sabar banget ngeliat ekspresi Tuba pas kayak, hah? Pasti gitu kan sih. Aku gak sabar banget ya ngeliat ekspresinya bener. Nanti aku pikirin dulu deh gimana surprise-nya biar gitu, biar gitu. You know what I mean? Tadi Vicky mengulangi lagi bahwa rasa kantuknya itu hilang ya, sama sekali. Padahal sejak semalamnya itu dia nggak tidur sedikit pun. Dan juga dia menjelaskan rencana surprise-nya pada Tuba. Dan berkali-kali mengulangi rasa takjubnya sendiri akan keputusannya kembali ke Turki. Dan rasa tidak sabarnya untuk bertemu kembali dengan Tuba. Oke, udah landing. Sekarang jam 8. Akhirnya Vicky sudah mendarat kembali di Istanbul. Untuk apa? Di season 1 ketika ada pedagang yang bertanya ke Vicky, apa sebenarnya yang kamu cari? Di Turki maksudnya. Vicky dengan tegas menjawab, aku sebenarnya mau nyari istri. Ya, kunjungan Vicky yang kedua kalinya ini adalah kunjungan yang sangat menentukan. Jika hasilnya membuat hatinya yakin, maka kunjungan berikutnya akan berlanjut sampai dia bisa menikahi Tuba. Karena begitulah kelihatannya prinsip Vicky. Nggak ada istilah main-main atau sekedar fun dalam soal asmara. Aku pernah melihat video podcast Vicky dengan seseorang, ya. Tapi sudah aku cari-cari lagi, nggak nemu lagi di mana ya di YouTube. Ketika mereka membicarakan tentang jodoh, Vicky berkata, jika aku sudah nyaman dengan seorang cewek, dia akan kujadikan istriku. Si pewawancara yang wanita berkata, bagaimana jika ada rintangan? Vicky menjawab, aku akan ubah semua rintangan itu. Si pewawancara itu terkejut dengan jawaban Vicky itu. Ya. Jadi Vicky memang seorang yang kokoh ya dengan prinsipnya. Ketika ditanya lagi mau punya istri wanita karir atau ibu rumah tangga, Vicky menjawab ibu rumah tangga. Dia bilang dia akan merasa bahagia jika sepulangnya ke rumah dari bekerja ada istri yang menyambutnya. Si pewawancara bertanya lagi, bagaimana jika istri bekerja sama dengan suami? Setelah berpikir sejenak, Vicky menjawab, bisa. Jadi teringat di salah satu live TikToknya, Tuba pernah mengatakan pada Amal, dia sangat tertarik pada ada sepasang suami istri yang kerjanya nge-vlog bareng keliling berbagai negara. Kok nyambung ya? Kayaknya bakal gagal nih Tuba jadi dokter gizi. Lebih klop bekerja sama bersama Vicky nge-vlog seperti pasangan YouTuber lainnya. Ya enggak? Oke guys, itu review kita kali ini. Jika kalian suka, silakan like, komen, dan subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya. Dukung terus channel ini guys, selaku sesama pendukung Vicky dan Tuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video. Bye bye.